Saudara-saudara sekalian, yang pertama untuk penataan Rasuna Said ini kita akan melakukan secara menyeluruh. Yang pertama pedestriannya sekarang ini alhamdulillah udah hampir selesai semuanya. Penataan pohon-pohon yang ada, saya minta untuk pohonnya itu pohon yang bisa dimanfaatkan orang untuk berjalan dengan baik, karena saya tidak mau bahwa pohon itu kemudian hanya menjadi aksesoris. Saya juga minta kepada sumber daya air untuk melakukan pembenahan Kali Cideng, karena di sanalah yang berhadapan langsung dengan KPK dan sebagainya. Maka akan kita lakukan perbaikan, termasuk penurapan turap yang lamanya dicabut diganti yang baru, dan saya yakin nanti akan memperlihatkan bahwa wajah Jakarta di tempat ini akan menjadi lebih nyaman dan aman. Sedangkan untuk konektivitas ke JIS, sekarang ini besok kita akan resmikan stasiun yang ada di bawah JIS, kemudian KRL-nya akan berhenti, dan juga Transjakartanya akan lebih mudah, termasuk jembatan penghubung antara Ancol dengan JIS-nya sudah selesai, sehingga demikian orang kalau akan nonton konser, nonton sepak bola dan sebagainya tidak perlu lagi parkirnya semuanya di JIS, karena sumber kemacetan adalah ketika semuanya tertumpah ruah di JIS, sehingga demikian Ancol dengan daya tampung mobil lebih dari 10.000, motor apalagi, sehingga saya yakin Jakarta, salah satu hal yang akan menjadi masa depan Jakarta menurut saya di utara adalah di JIS dan Ancol. Saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan penertiban liar di Jakarta Timur, begitu kejadian sebenarnya driver ojolnya juga ikut bersama-sama dengan tim penertiban pada waktu itu, dan driver ojolnya sudah melakukan penandatanganan untuk mengakui bahwa ada kesalahan. Tetapi memang karena viral, secara khusus Dinas Perhubungan dan melalui Sudin Perhubungan Jakarta Timur akhirnya bertemu secara langsung driver ojol di kediamannya. Di situ disampaikan termasuk oleh driver ojol bahwa tidak ada pungutan sama sekali untuk penyelesaian kasus ini, yang pertama. Yang kedua, memang saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan hal-hal seperti ini kita lebih baik kita respon langsung dibandingkan dengan viral baru kita respon. Tetapi memang ya eranya juga era sosial media. Begitu cepatnya kecepatan sosial media dibandingkan dengan kecepatan untuk menjelaskan, menerangkan persoalan apa adanya. Karena bagi saya, teman-teman wartawan juga pasti tahu, saya selalu mengatakan saya meminta wajah Jakarta ini wajah yang apa adanya, nggak perlu dikemas-kemas dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, dengan penyelesaian secara langsung oleh Sudin Perhubungan Jakarta Timur dengan driver ojol dan kemudian sudah dijelaskan kepada publik, mudah-mudahan yang seperti ini tidak terulang kembali. Untuk berikutnya Pak Ketua. Terkait masalah yang itu, ya pastinya masyarakat bisa menilai. Masyarakat semua pihak, termasuk juga partai-partai juga bisa menilai, gitu. Nah, yang paling penting adalah soal integritas. Diharapkan bahwa kader itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas. Jadi bukan hanya integritas pada orangnya, termasuk juga pada partainya juga. Karena apa? Produk yang dihasilkan, aktiviti, kegiatan, semuanya yang dilakukan itu nanti berkaitan bukan hanya masalah politik saja, tapi berdampak juga kepada kesejahteraan, pembangunan, bahkan hukum juga, gitu. Oleh karena itu, ya semua pasti diperlukan sebuah integritas yang relevan dengan kegiatan tadi. Itu aja jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, yang pertama untuk penataan Rasuna Said ini kita akan melakukan secara menyeluruh. Yang pertama pedestriannya sekarang ini alhamdulillah udah hampir selesai semuanya. Penataan pohon-pohon yang ada, saya minta untuk pohonnya itu pohon yang bisa dimanfaatkan orang untuk berjalan dengan baik, karena saya tidak mau bahwa pohon itu kemudian hanya menjadi aksesoris. Saya juga minta kepada sumber daya air untuk melakukan pembenahan Kali Cideng, karena di sanalah yang berhadapan langsung dengan KPK dan sebagainya. Maka akan kita lakukan perbaikan, termasuk penurapan turap yang lamanya dicabut diganti yang baru,
dan saya yakin nanti akan memperlihatkan bahwa wajah Jakarta di tempat ini akan menjadi lebih nyaman dan aman. Sedangkan untuk konektivitas ke JIS, sekarang ini besok kita akan resmikan stasiun yang ada di bawah JIS, kemudian KRL-nya akan berhenti dan juga Transjakartanya akan lebih mudah, termasuk jembatan penghubung antara Ancol dengan JIS-nya sudah selesai, sehingga dengan demikian orang kalau akan nonton konser, nonton sepak bola dan sebagainya tidak perlu lagi parkirnya semuanya di JIS, karena sumber kemacetan adalah ketika semuanya tertumpah ruah di JIS, sehingga dengan demikian Ancol dengan daya tampung mobil lebih dari 10.000, motor apalagi, sehingga saya yakin Jakarta salah satu hal yang akan menjadi masa depan Jakarta menurut saya di utara adalah di JIS dan Ancol. Saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan penertiban liar di Jakarta Timur, begitu kejadian sebenarnya driver ojolnya juga ikut bersama-sama dengan tim penertiban pada waktu itu, dan driver ojolnya sudah melakukan penandatanganan untuk mengakui bahwa ada kesalahan. Tetapi memang karena viral, secara khusus Dinas Perhubungan dan melalui Sudin Perhubungan Jakarta Timur akhirnya bertemu secara langsung driver ojol di kediamannya. Di situ disampaikan termasuk oleh driver ojol bahwa tidak ada pungutan sama sekali untuk penyelesaian kasus ini, yang pertama. Yang kedua, memang saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan hal-hal seperti ini kita lebih baik kita respon langsung dibandingkan dengan viral baru kita respon. Tetapi memang ya eranya juga era sosial media. Begitu cepatnya kecepatan sosial media dibandingkan dengan kecepatan untuk menjelaskan, menerangkan persoalan apa adanya. Karena bagi saya, teman-teman wartawan juga pasti tahu, saya selalu mengatakan saya meminta wajah Jakarta ini wajah yang apa adanya, nggak perlu dikemas-kemas dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, dengan penyelesaian secara langsung oleh Sudin Perhubungan Jakarta Timur dengan driver ojol dan kemudian sudah dijelaskan kepada publik, mudah-mudahan yang seperti ini tidak terulang kembali. Untuk berikutnya Pak Ketua. Terkait masalah yang itu, ya pastinya masyarakat bisa menilai. Masyarakat semua pihak, termasuk juga partai-partai juga bisa menilai, gitu. Nah, yang paling penting adalah soal integritas. Diharapkan bahwa kader itu adalah orang-orang yang memiliki sebuah integritas. Jadi bukan hanya integritas pada orangnya, termasuk juga pada partainya juga. Karena apa? Produk yang dihasilkan, aktiviti, kegiatan, semuanya yang dilakukan itu nanti berkaitan bukan hanya masalah politik saja, tapi berdampak juga kepada kesejahteraan, pembangunan, bahkan hukum juga, gitu. Oleh karena itu, ya semua pasti diperlukan sebuah integritas yang relevan dengan kegiatan tadi. Itu aja jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Baik.